Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan konsultan dan mahasiswa teknik sipil peserta pelatihan SAP 2000 baik awal maupun yang kemarin, serta para mahasiswa khususnya mahasiswa teknik sipil. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengupas cara review fondasi tiang pancang dengan SAP 2000 plus Excel. Review kita awali dengan mengumpulkan data-data dan gambar-gambar perencanaan maupun detail engineering design. Nah, perhatikan tiga dimensi SAP 2000 ini. Bangunan rumah sakit tersebut terdiri dari gedung utama, ini gedung utama, dan gedung penunjang. Ini adalah denah borpel pada gedung utama, kemudian denah borpel pada gedung penunjang, kemudian detail 9 buah borpel dengan kedalaman 18 meter dari muka tanah asli, 8 buah borpel, 7 buah borpel, 5 buah borpel, 6 buah borpel, dengan peletakan-peletakan seperti yang ada di DED. Kemudian, data selanjutnya adalah sondir dan boring di lokasi review bangunan rumah sakit yang akan kita review. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan nilai konus 150 kg per cm persegi itu sampai pada kedalaman 18,2 meter di titik S1 dan 18,6 meter di titik S2. Lanjut. Ini adalah data sondir S1-nya. Lalu ini grafik dari sondirnya. Ini data sondir S2-nya atau di titik yang kedua. Ini grafik dari sondir S2-nya. Pada grafik ini bisa kita amati untuk kedalaman sebelum 10 meter terkesan hampir mencapai tanah keras. Namun setelah 10 meter ini bahasa di kami itu ngepong atau berkurang jauh nilai konusnya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil atau data hasil dari standar penetasan tes atau yang biasa kita sebut dengan nilai SPT. Nilai SPT pada kedalaman 17 sampai dengan 18 meter itu pada angka 34. Nah, dari data tersebut kita tindak lanjuti sama persis langkah-langkahnya dengan e-book yang sudah saya reviewkan, yaitu cara review struktur pondasi gedung kampus dengan SAP 2000. Langkahnya dari awal sampai dengan halaman 47. Nah, pada review pondasi tiang pancang ini pun saya sertakan perhitungan reduksi beban hidup sebagai berikut. Diperbolehkan untuk adanya reduksi beban hidup dengan syarat dan ketentuan seperti di SNI 1727 tahun 2020.
dengan beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lainnya. Ini rumus untuk satuan feet, ini rumus untuk satuan meter persegi. Nah, lanjut. Ini tabel faktor elemen beban hidup atau KLL-nya. Nah, dari rumus tersebut, ini luas tributerinya. Luas tributeri yang ditopang oleh dalam satu balok induknya, luasannya itu 6,5 kali 8 meter. Bisa dilihat modul di gambar DT-nya. 6,5 kali 8 meter, hasilnya 52 meter persegi. Sementara koefisiennya adalah 2. 2 kali 52, 104 meter persegi. Nah, untuk ruang operasi itu bisa kita reduksi. Dari hasil ini, kita masukkan ke rumus. 0,25 ditambah 4,57 dibagi akar KLL dikali AT, di mana KLL kali AT adalah 104, ya. Kemudian kita akar, hasilnya adalah ini. Lalu 4,57 dibagi dengan 10, sekian tadi adalah 0,44 sekian, ya, ditambah 0,25, maka nilainya adalah 2,00362 untuk ruang operasi. Pada tabel SNI, beban hidup merata untuk ruang operasi 2,87. Pada keterangannya boleh direduksi. Dan nilai reduksinya sesuai dengan modul dari DT-nya itu 2,00362. Dan koridor yang 3,83 hasilnya 2,67382. Sementara ruang pasien tidak perlu saya reduksi karena nilainya udah kecil, yaitu 1,92. Kemudian, gedung rumah sakit tersebut dibagi menjadi gedung utama dan gedung penunjang. Nah, langkah yang sama, kan kita nanti mendapatkan envelope ultimate dan envelope service-nya pada join-join. Nah, dari gedung utama dan gedung penunjang, kita ekspor ke Excel-nya. Singkat saja, karena sudah pernah saya bahas di pelatihan maupun di video kemarin, langkahnya sama. Ini untuk tiang pancang gedung utama dengan beban aula dan tandon air, besarnya adalah semacam ini. Untuk F1, F2, F3, M1, M2, M3 semacam ini. Kemudian yang envelope service-nya adalah ini. Langkah selanjutnya, dari data sondir yang tadi, kita konversikan satuannya. Karena konversi dari hasil sondirnya menggunakan satuan kilogram per sentimeter persegi. Kita konversikan ke kilonewton meter persegi, yaitu dengan mengalihkan 98,0665. Nah, pada kedalaman 0,0 pada kedalaman 0,2, yaitu nilainya 8 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga didapatkan untuk kedalaman 0 sampai dengan 3 nilainya 137,29, 3 sampai 6 dan yang terakhir 15 sampai 18,6 yaitu 1260. Keterangannya panjang tiang 18 meter,
panjang sisi panjang yang digunakan yaitu persegi 0,35. Ini nanti ngelink langsung dengan Excel yang sudah ada. Selanjutnya, kita hitung kebutuhan pondasi tiang pancangnya. Tiang pancang menggunakan persegi yaitu dengan sisi 35 cm. Kapasitas dukung tiang pancang dari uji CPT, data sondir yang digunakan adalah data sondir 1, 2, dan 3. Daya dukung pondasi tiang bor dapat dinyatakan dengan rumus semacam ini. Ini penjelasannya. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus daya dukung izin pondasi satu buahnya. Ya, ini adalah nilai aksialnya atau F3 dari ultimate envelope. Ya, 3.209,51. Nah, untuk satu buah daya dukung izin pondasi satu buahnya, itu nilainya ini. Ya. Kemudian, tabel perhitungan daya dukung berdasarkan sondir pada kedalaman minus 18 itu tahanan konusnya 150, jumlah hambatan pelekatnya segini, ya. Lalu dikalikan, ini sudah ada Excel-nya, dimensi dari kelilingnya, lalu daya dukung pondasi tiang pancangnya, yaitu 375,55 ton untuk satunya. Daya dukung izinnya yaitu 93. Satu tiang pancangnya itu 375, sekian. Daya dukung izinnya 93, sekian. Tabel perkiraan tahanan ujung tiang untuk intensitas daya dukung ultimate pada ujung tiang dari hasil NSPT pada data boring ujung tiang adalah 34 nilai SPT-nya. 34 kan nilainya ada di antara ini. Nah, maka nilainya QD adalah 300 ton per meter persegi. Yang kita konversikan ke dalam kilogram per sentimeter persegi adalah 30. Sehingga daya dukung pondasi tiang pancangnya kita substitusikan ke rumus. Daya dukung izin kelompok tiang pancangnya, ini keliru tulis, P ultimate dibagi Q dan didapatkan sebesar 5,3. Lalu kita bulatkan sehingga kebutuhan tiang pancangnya adalah 6 buah dengan dimensi 35-35. Lanjut. Data konversi sondir kita substitusikan ke sini, ya. Lalu data bahan kita isikan, dimensi persegi tiang pancang 0,35, panjang tiang pancang yaitu 18 meter, kuat tekan beton tiang pancang 41,5, berat beton bertulang Anda semua sudah paham. Nah, lalu ini sudah otomatis terisi karena ngelink Excel-nya. Nah, ini berdasarkan uji sondir, ya. Tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8S di atas dasar sampai dengan 4S di bawah dasar tiang pancang, QC-nya adalah 9,872 kg per cm persegi. Hasil perhitungan di atas tadi yang Excel, yang konversi sondir atau kilogram per cm persegi dikonversikan ke dalam Newton yaitu kilonewton per meter persegi. Faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang 0,5. Tahanan ujung nominal tiang pancang segini. Lalu tahanan geseknya. Kita substitusikan semua per 3 meter per 3 meter dan terakhir saya buat per 3,6 karena kedalaman saya ambil yang paling rendah yaitu 18,6. Nah, macam ini nilainya, tahanan geseknya. Tahanan aksial yang pancang sudah ngelink,
faktor reduksi kekuatannya juga sudah ada, rekap tahanan aksial tiang panjang, ini sudah ada, ngeling semua. Nah, ini sudah ngeling semua. Nah, berdasarkan dari perhitungan tahanan lateral tiang panjang, beta kali L 8,97 yang lebih dari 2,5 koefisiennya. Maka termasuk tiang panjang. Faktor reduksinya 0,6. Kemudian rekap tahanan lateral tiang panjangnya, diambil tahanan lateral tiang panjang yaitu 30, karena ini 30,71. Kalau menghitung tahanan lateral tiang panjang, itu malah dibulatkan ke bawah. Tapi kalau kebutuhan tiang panjangnya, itu dibulatkan ke atas. Perhitungan kekuatan fondasi. Kuat tekan beton dari pelket 41,5. Baca aturannya. Untuk yang tertanam di bawah tanah, itu minimal mutu betonnya berapa, tingkat kembali. Kuat leleh baja tulangan dekom atau yang lebih dari 12 mm, yaitu 420 MPa. Kuat leleh baja tulangan polos 280 MPa. Berat beton per tulang 24 meter. Data dimensi fondasi. Untuk lebar kolom yang ditopang, atasnya arah X, arah Y, yaitu 70-70. Karena ini yang pertama saya hitung adalah yang beban di lantai 3-nya adalah aula, sementara di rooftop di lantai 5-nya, di atap lantai 5, itu ditambahkan beban tandon air dan ahu. Oke, data beban fondasi. Ini substitusi dari export sub join envelope ultimate ke Excel. Kita substitusikan ke sini. Nah, ini data susunan tiang panjang. Susunan tiang panjang, arah X dan arah Y sangat menentukan. Karena arah X-nya itu lebih panjang pada gambar DET-nya, denahnya, yaitu 8 meter, pastinya kebutuhannya lebih banyak. Maka jumlah N-nya ini 33. Sementara yang arah Y-nya itu lebih sedikit karena bentangannya 6 meter. Sehingga lebar pelket ini langsung ngeling perhitungannya 2,5, 2,5. Gaya aksialnya dari hasil perhitungan tadi segini, aman, 793,29 PU max-nya. Nah, ini 870 aman. Kemudian gaya lateral pada tiang panjang nilainya 25,04 kurang dari 30 aman. Tinjauan geser arah X juga aman. Tinjauan geser arah Y juga aman. Tinjauan geser dua arah fondasi juga aman. Lalu kita lanjutkan ke pembesian pelket. Ini Excel-nya tinggal diisi saja ya. Substitusikan aja. Serta juga tetap ada trial error-nya. Tebelnya berapa, itu sangat berpengaruh. Ya. Sehingga didapatkan diameter tulangan yaitu 22 tulangannya dengan jarak 100 mm. Tulangan lentur arah Y. Nah, ini adalah hasil dari desain penulangan tiang panjangnya. Pada tiang panjang perhitungannya menggunakan diameter semacam ini. Namun saat ini sudah menggunakan besi wire, sehingga perlu kita dapatkan data, perlu kita samakan pemahaman, karena besi longitudinalnya itu menggunakan wear serta double kedalaman ringnya ada 2 ring.
itu kita wajib menanyakan terkait dengan kekuatannya apakah setara dengan yang hitungan kita tadi. Nah, tadi hasil hitungan kita terjemahkan ke dalam gambar yaitu semacam ini. Ya. Lanjut ke perhitungan gedung utama tanpa beban aula. Ini saya percepat saja karena sama persis dengan yang ada di atas. Tinggal substitusi terkait dengan export envelope ultimate dan envelope service-nya yang ada di sini. Halaman 38. Oke. Langkahnya sama persis dengan sebelumnya. Kemudian lanjut ke perhitungan kekuatan pondasi tiang pancang untuk gedung penunjang. Nah, ini pondasi tiang pancangnya didapatkan 3 tiang. Gedung penunjang itu bebannya cuma ram dan laundry. Otomatis bebannya hasilnya itu baik aksial maupun momen pasti lebih kecil. Sehingga didapatkan hanya 3 tiang pancang serta 2 tiang pancang. Oke. E-book ini didasarkan pada beberapa referensi, antara lain Ismail Batara tahun 2021 dengan judul Contoh Desain Struktur Bangunan dengan SAP 2000. Lanjut, SNI 1726 tahun 2019 tentang Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Gedung PSN Jakarta. SNI 2847 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung PSN. SNI 1727 tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. SNI 1729 tahun 2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Wirianto Deobroto tahun 2006 dengan judul Evaluasi Kinerja Bangunan Baja Tahan Gempa dengan SAP 2000 volume 3. Pranata, Wibowo, Purwanto Edi, dan sebagainya. Febriana dan kawan-kawan. Pawiroti Kromo, Dewo Broto, Wirianto Dewo Broto tahun 2007 dalam Avandi Nur Ahmad, evaluasi kinerja seismik struktur beton dengan analisis pushover. Sumber lainnya serta sumber-sumber lain yang relevan. RSA Cipta Karya, Maps, serta situs teknik sipil. Dari review pondasi yang semula menggunakan borpel dengan kedalaman 18 meter dari muka tanah asli dan dimensi borpelnya diameter 50 cm. Kemudian hasil reviewnya, sementara borpel itu jumlahnya 9 buah, kemudian hasil reviewnya untuk beban yang dengan ditambahkan aula serta tandon hanya membutuhkan 6 tiang pancang dimensi 3535 dengan kedalaman yang sama pada gedung utama serta pada gedung utama tersebut tanpa ada beban tambahan. Juga di gedung penunjang didapatkan selisih rupiah lebih dari 2 miliar. Penghematannya, namun struktur tetap kokoh dan mengacu pada peraturan-peraturan SNI terbaru. Tentunya dengan semakin meningkatkan kemampuan kita dalam mereview, merencanakan struktur gedung dengan tingkat efektif, efisien, dan tetap kokoh, serta mengacu kepada peraturan-peraturan SNI terbaru,
Setidaknya kita memberikan manfaat bagi negara sesuai disiplin ilmu kita. Ada sumbangsi kita di situ bagi Indonesia tercinta. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Dan juga tentunya untuk pihak swasta pun tetap memberikan manfaat apabila bangunan gedung tersebut dimiliki atau direncanakan untuk bangunan swasta. Demikian video kami dengan topik review pondasi tiang pancang dengan SAP 2000 plus Excel. Semoga memberi manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kritik, saran, dan komentar yang membangun sangat kami butuhkan. Tanya jawab terkait struktur bangunan gedung akan kita bahas pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.